Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1671. Harvey York terdiam beberapa saat dan tidak tahu harus berkata apa. Kelly Malone juga sangat malu. Terlepas dari apakah hal-hal itu baik atau buruk, itu semua adalah tanda penghargaan Harvey, tetapi ternyata seperti ini. Dia sedikit malu dan berkata, "Yah, jangan bicara omong kosong begitu banyak, cepat dan makan." Saat ini, ponsel Harvey bergetar. Dia tanpa sadar mengangkatnya untuk menjawab dan mendengar suara panik Yona Ling dari sisi lain telepon. "Tuan Muda York, sesuatu telah terjadi. Ayo cepat, kalau tidak, saya akan." Telepon ditutup sebelum Yona selesai berbicara. Harvey mendapat pesan suara ketika dia menelepon lagi, sesuatu terjadi pada keluarga Ling. Meski Harvey tidak ingin terlalu memedulikan urusan keluarga Ling, dia masih sedikit mengkhawatirkan Yona saat ini. Dia ragu-ragu sejenak dan dengan cepat berkata, "Paman Malone, ada sesuatu yang terjadi. Aku harus pergi sekarang. Nikmati makan malammu. Aku akan mengundangmu untuk makan malam di lain hari." Dia kemudian mengabaikan retensi Kelly dan segera pergi setelah dia selesai berbicara. Aku hanya merebus jamurnya dan merebus teh puernya. Ada apa dengan sikapnya?" Juneli gemetar karena marah setelah melihat Harvey bersikap tidak sopan. "Bajingan ini datang kepada kita. Kita memberinya makan dan membiarkannya bekerja. Aku hanya mengomelinya sedikit, dan dia melemparkannya ke wajah kita. Inilah yang disebut miskin dan kosong. Mereka tidak akan rugi." Hazel Malone juga mendesah. Dia memiliki terlalu banyak pelamar. Harvey tidak diragukan lagi adalah yang terburuk di antara mereka. Pria seperti itu pasti tidak akan kemana-mana. Dia ditakdirkan untuk menjadi pelit dan kikir sepanjang hidupnya. Tuan Taikun masih lebih baik. Dia adalah seorang tiran lokal, seperti namanya. Kelly juga sangat malu. Namun, dia masih mencoba menjelaskan situasinya. "Tidakkah kau mendengar Harvey mengatakan bahwa ada sesuatu yang muncul? Bukankah seseorang baru saja memanggilnya? Sesuatu muncul. Dia udik yang baru saja datang dari pedesaan. Masalah apa yang akan dia hadapi di Mordu? Mungkinkah dia pergi untuk beras yang dibagikan secara gratis? Tapi itu benar juga. Apa lagi yang bisa dia lakukan selain hal semacam ini?" June mencibir lagi dan lagi. "Malone, aku memberitahumu. Berhenti menjebak Hazel bersamanya di masa depan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagian mana dari dirinya yang pantas untuk anak perempuan kita? Juga, jangan biarkan dia datang ke rumah kita. Lihatlah jamur yang dia berikan. Kita tidak tahu apakah mereka dibesarkan dari kotoran sapi. Baunya tidak enak. Maukah kau memakannya? Dan telur teh ini. Rasanya pasti mengerikan. Kita tidak akan memakannya. Oke. Jika kau tidak makan, maka aku akan memakannya." Kelly juga mulai marah. Dia langsung mengambil mangkuk sup dan meminum semua rebusan ayam dengan Polygonum multiflora. Kemudian, dia juga memakan semua telur teh. Dia bersendawa setelah memakan semuanya. June melihat pemandangan ini dan berkata dengan dingin, "Apakah enak? Jika ya, makan lebih banyak. Aku akan melihat apakah kau sudah kenyang sebentar lagi." "Oh, sudah berapa kali aku mengatakan bahwa kalian berdua harus bersikap baik satu sama lain. Mengapa kalian bertengkar karena hal-hal sepele seperti itu?" Sementara itu, sepasang tetua berusia 60 tahun masuk. Namun, mereka sangat energik, memancarkan aura bangsawan. Kedua orang itu adalah orang tua June. "Ayah, ibu, kalian telah datang. Cepat dan makan. Makanannya sudah siap." June menyambut mereka dengan wajah bahagia. Pastor Lee sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba cerah. Dia kemudian mengambil kotak Tupperware yang baru saja dilempar ke tanah, melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata, "Kelly, dari mana kamu mendapatkan ini?" Bab 1672.
Kelly Malone tidak tahu apa yang akan dilakukan ayah mertuanya dan tanpa sadar menjawab. Keponakanku memberikannya kepadaku. Keponakan. Bagus. Keponakan ini cukup baik untukmu. Pastor Lee meremas sedikit sisa teh dan mengunyahnya di mulutnya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah teh puer mentah dari Ohio. Hanya tersisa 3 pohon teh di kawasan perbatasan. Output tahunan bahkan tidak melebihi 100 dis. Aku melihatnya di pelelangan sebelumnya. Harga lelang mendekati $120.000 per dis. Junior yang memberimu teh puer ini sangat menghormatimu." Kelly dan keluarganya tercengang. Apa? Teh puer mentah? $120.000 untuk sebuah dis. Pastor Lee tertawa dan berkata, "Aku tidak akan salah lihat. Kelly, aku tidak peduli. Kamu harus memberiku setengah dis teh puer. Di mana tehnya? Biar ku lihat." Tatapan Kelly tanpa sadar jatuh ke panci di atas meja. Pastor Lee menoleh. Sudut matanya kemudian berkedut di saat berikutnya. "Telur teh. Kau menggunakan dis teh puer yang harganya $120.000 hanya untuk membuat telur teh." Junne Lee mengerutkan kening dan berbicara. "Ayah, bisakah kamu berhenti membuat pernyataan yang keterlaluan? Ini adalah hadiah dari kerabat miskin. Bagaimana ini bisa menjadi teh puer yang harganya $120.000 per dis?" Pastor Lee mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia menuangkan semangkuk teh yang dibuang dan meminumnya. Dia gemetar karena marah pada saat berikutnya. Kejahatan yang luar biasa. Aku tentu saja tidak salah melihatnya. Memang teh puer harganya $120.000. Telur teh itu harganya $120.000. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Junne melihat kegilaan ayahnya dan tidak tahu harus merasakan apa saat itu. Teh seharga $120.000 itu dibuat menjadi teh telur. Yang terpenting, dia tidak bisa memakannya karena semuanya sudah dimakan oleh Kelly. Junne ingin muntah darah. Hah? Bukankah ini bau Polygonum multiflora? Pastor Lee, yang masih tertekan, mencium aroma lain. Dia kemudian melihat sisa sup yang tersisa di atas meja. Dia melompat dengan marah setelah beberapa pandangan. Ini adalah Polygonum multiflora berumur 500 tahun. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang menggunakan multiflora Polygonum berusia 500 tahun untuk memasak sup ayam? Apakah kau sudah gila? Bahkan jika direbus, kau harus meninggalkan aku setidaknya seteguk sup ini yang bernilai jutaan. Pastor Lee patah hati. Dia mengambil sisa-sisa Polygonum multiflora dan memakannya. Hal ini memperpanjang hidup. Dia tidak melihatnya secara normal, jadi dia tidak tahan sekarang. Junne terkejut lagi setelah melihat tingkah laku ayahnya yang tidak biasa. Apa? Apakah jamur ini adalah Polygonum multiflora yang legendaris? 500 tahun. Berharga jutaan. Junne tercengang. Ayah, bagaimana ini mungkin? Apakah harganya jutaan? Apa kamu yakin tidak salah? Hazel Malone juga tidak percaya. Kakek, Harvey hanyalah sampah. Bagaimana dia bisa membeli hadiah yang begitu mahal? Apa yang tidak mungkin? Apakah kau meragukan mataku? Bagaimana aku bisa salah melihatnya? Pastor Lee sangat marah. Ibu Lee juga tertekan sampai sulit bernapas. Junne melangkah maju, gemetar setelah melihat ayahnya seperti ini. Dia kemudian mengambil sedikit teh untuk dicoba. Meski dia menggunakan berbagai bahan yang direbus, aroma tehnya tetap tidak bisa disembunyikan. Rasanya kini terasa aneh karena berbagai bumbu ditambahkan, membuatnya sedikit sulit untuk ditelan. Jantung Junne berdebar kencang. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang teh, dia tahu ini memang hal yang baik. Dia kemudian mengambil sepotong Polygonum multiflora dan memakannya. Dia langsung terkejut. Ini bukan sembarang jamur biasa. Ini adalah Polygonum multiflora. Aku menggunakan $120.000 untuk membuat telur teh. Dan $1 juta untuk memasak sup ayam. Aku. Seluruh tubuh Junne gemetar di saat berikutnya, memiringkan kepalanya, dan pingsan. Itu karena dia putus asa. Sama. Bab 1673.
Hazel Malone menatap ibunya yang pingsan dengan ekspresi muram. Dia baru sadar setelah beberapa saat. Bukankah Harvey York adalah suami dari seorang CEO wanita? Dia pasti mengambil hadiah dari rumah mantan istrinya dan memberikannya kepada kami. Jadi hal-hal ini nyata. Hazel juga pingsan saat memikirkan hal ini. Seluruh keluarga Malone tiba-tiba menjadi berantakan. Sementara itu, Harvey sudah sampai di mansion keluarga Ling dengan taksi. Saat ini sudah senja. Langit redup, dan lampu kediaman Ling menyala semua. Seluruh villa kuno tampak seperti rumah berhantu dalam legenda di bawah hembusan angin laut. Permusuhan. Harvey sedikit mengernyit ketika dia memasuki kediaman Ling tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda York, Anda di sini. Harvey membunyikan bel pintu. Tak lama kemudian, Yona Ling yang terlihat merana datang menyambutnya. Kemudian, keduanya dengan cepat berjalan ke halaman belakang. Mengapa kamu tiba-tiba menutup telepon sekarang? Harvey tanpa sadar berkata. Ibu baptisku menghancurkan telepon. Situasi tadi kacau. Yona tersenyum pahit. Saat mereka berjalan, mereka melihat banyak penjaga dan pengawal bergegas ke tempat kejadian. Masing-masing dari mereka mengenakan alat pelindung dari militer dan memegang perisai. Selain itu, semua orang tampak mengerikan dan ketakutan. Apa yang terjadi? Harvey bertanya sambil berjalan. Tuan Muda York, Master Ziegler menghabiskan 2 jam merapal mantra di halaman belakang setelah Anda pergi. Kemudian dia menyebutkan bahwa dia telah meringankan jiwa orang mati dan mulai membantu ibu baptisnya menyingkirkan roh jahat. Tepat ketika roh-roh jahat sedang diusir, ibu baptis bangun di tengah jalan dan langsung mengirim Master Ziegler terbang dengan tamparan. Selusin pengawal ingin naik dan menekan ibu baptis, tetapi semuanya terluka parah olehnya. Untungnya, Anda telah mematahkan anggota tubuh Timothy Page. Dia sedang berbicara dengan ayah baptis tentang kejahatan Anda. Ayah baptis baik-baik saja karena dia tidak ada di sini. Jika tidak, kali ini. Yona terlihat ketakutan. Sebelumnya, dia masih menuduh Harvey mematahkan tangan dan kaki Timothy, mengatakan dia membuat masalah bagi keluarga Ling. Namun, dia sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Harvey. Dia meramalkan bahwa Timothy pasti akan menemukan Benjamin Ling, mengeluh tentang hal itu. Adapun Benjamin, dia pasti akan menjauh dari halaman belakang agar tidak mengganggu istrinya. Itu sebabnya Benjamin tidak berada di lokasi saat terjadi kerusuhan. Kalau tidak, berdasarkan situasi ibu baptisnya saat ini, dia mungkin membunuh ayah baptisnya secara tidak sengaja. Sementara itu, Yona pun percaya dengan ucapan Harvey di siang hari. Ini tidak sesederhana dimiliki. Sebaliknya, seseorang di belakang layar ingin memanipulasi ibu baptisnya untuk membunuh ayah baptisnya. Meskipun itu adalah spekulasi Yona, itu tidak jauh dari fakta. Terlepas dari spekulasinya, Yona telah memberi tahu Harvey semuanya selama ini. Harvey mengerutkan kening dan berkata, "Di mana Master Ziegler sekarang? Pembohong itu. Dia akan pergi ketika dia melihat ada yang tidak beres, mengatakan bahwa dia akan menyiapkan beberapa cara." Tetapi ayah baptis tidak membiarkannya pergi dan mengatakan kepadanya bahwa masalahnya harus diperbaiki. Kalau tidak, dia tidak bisa pergi. Dia sepertinya baru saja menyemprotkan darah anjing hitam, tapi saya rasa itu tidak akan membuat perbedaan. Yona menjelaskannya secara singkat. Dia juga sangat kecewa dengan Master Ziegler. Harvey mengangguk dan tidak berbicara sepatah kata pun. Sebaliknya, dia pergi ke halaman belakang. Di halaman belakang, ada puluhan orang saat ini. Mereka semua memegang tameng, dan mengenakan alat pelindung dari militer. Ada yang memegang sprei, tali, dan lain-lain. Mereka menatap ke arah depan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Bab 1674. Sementara itu, lebih dari 20 orang tergeletak di tanah. Semua tulang mereka patah. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan lebih banyak udara dan kesulitan bernapas. Dapat dikatakan bahwa kesengsaraan tersebar di seluruh tempat, dan itu mengerikan. Lebih dari selusin penjaga melindungi Benjamin Ling. Namun, dia tetap berseru dengan wajah pucat.
Tidak ada senjata mematikan yang diperbolehkan. Jangan sakiti Lady Ling. Dia tidak ingin melihat istrinya terluka. Yona Ling berjalan cepat dan berbisik. Ayah Baptis. Tuan Muda York ada di sini. Saudara York. Benyamin buru-buru datang setelah mendengar ini. Dia berbisik. Maafkan aku. Ini adalah kesalahanku. Mohon maafkan ketidaktahuanku. Benar saja, semuanya sama seperti yang kamu katakan. Sekarang sudah sedikit di luar kendali. Tolong, Saudara York, aku mohon, kasihanilah dan bantu istriku dulu. Setelah masalah selesai, apapun permintaan yang kamu buat, aku akan menyetujuinya. Bahkan jika kamu menginginkan hidupku, itu akan baik-baik saja. Benyamin menyesalinya saat ini. Harvey York dapat memprediksi situasi istrinya saat ini pada siang hari, yang menjelaskan masalah yang mereka hadapi sekarang. Berdebar. Dia langsung berlutut. Saudara York, tolong bantu dia. Sebagai kepala generasi Mordu, dia sudah hancur saat menghadapi situasi seperti itu. Dia tahu betul jika semuanya berlanjut, dia hanya punya dua pilihan. Entah dia menembak istrinya tanpa pandang bulu, atau dia menggunakan korban dalam jumlah besar sebagai ganti momen damai. Kedua pilihan itu bukanlah pilihan yang ingin dia lihat saat ini. Master Ziegler itu pembohong. Dia tidak bisa diandalkan sama sekali. Jadi, Benyamin hanya bisa menaruh harapannya pada Harvey. Tuan Ling, itu terlalu berlebihan. Harvey membantu Benyamin berdiri dan berkata, jika aku memiliki masalah denganmu, maka aku tidak akan berada di sini kali ini. Selain itu, orang di belakang layar kali ini mungkin adalah orang yang ingin aku temukan dalam perjalanan ini. Jadi, masuk akal bagiku untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar. Orang yang kamu cari. Siapa? Benyamin tanpa sadar bertanya. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Ling, kamu seharusnya tidak tahu. Itu untuk kebaikanmu. Tapi jangan khawatir. Menyelamatkan istrimu bukanlah masalah besar. Aku akan sepenuhnya menyelesaikan masalah di sekitarmu hari ini. Benyamin menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Jika Saudara York menyelesaikan masalah ini, maka mulai sekarang, di Mordu, apa yang terjadi padamu, terjadi padaku juga. Jika seseorang ingin mengacaukanmu, dia harus melangkahiku dulu. Yona tampak terkejut. Dia tidak berharap ayah baptisnya membuat janji seperti itu. Ayah baptisnya adalah pria yang menepati janjinya. Itu juga mengindikasikan bahwa Harvey akan menjadi orang terkuat kedua di Mordu setelah menyelesaikan insiden ini. Mari kita bicara tentang detail kecil nanti. Harvey tidak memberikan komentar apapun. Sebenarnya, bagi Harvey, kepala Mordu bukanlah status yang tinggi di matanya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya selama perjalanan ini. Dengan demikian, banyak hal akan menjadi lebih mudah dengan bantuan kepala Mordu. Aku akan pergi dan menyelesaikan masalahnya dulu. Harvey secara acak mengambil pisau dari meja dan kemudian memberi isyarat kepada Yona untuk memimpin. Segera, keduanya datang ke kamar tidur di halaman belakang. Saat ini, Lady Ling mengenakan piyama, dan darah mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Dia bertarung melawan sekelompok pengawal. Dia sangat kuat. Dia bertingkah seperti boneka, tetapi setiap gerakan mengandung pesona tertentu yang mirip dengan Karate Island Nation. Pengawal biasa tidak bisa menyaingi dia sama sekali. Dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka hanya dengan satu gerakan. Apalagi para pengawal itu tidak berani menyakitinya. Karena itu, mereka sangat ragu-ragu ketika bergerak dan sangat pasif. Bab 1675. Saat Harvey York menyipitkan mata, Lady Ling yang melihat Harvey bertingkah seperti binatang buas yang ketakutan. Dia kemudian langsung membalikkan semua pengawal yang mengelilinginya ke tanah dengan kekuatan yang kuat. Dia kemudian pindah dan langsung datang ke pengawal. Dia langsung menghancurkannya dengan pukulan. Ah! Pengawal itu terbang keluar, memuntahkan darah, dan pingsan di tempat, tidak mengetahui berapa banyak tulang rusuk yang patah. Bang, bang, bang.
Segera setelah itu, beberapa pengawal terbang satu persatu, dan mereka hanya memiliki kekuatan untuk mengeluarkan nafas saat mendarat di tanah. Setan, aku sudah mengusirmu, tapi kau masih menolak untuk meninggalkan tubuh Lady Ling. Semua yang bertanggung jawab atas persenjataan dan pertempuran, berbaris dalam formasi dan jadilah garda depanku. Tekan dia. Pada saat berikutnya, Master Ziegler bergegas keluar dari sisi yang memegang pedang kayu persik dan beberapa lembar kertas kuning di atasnya terus menyala. Lady Ling merasa sedikit merangkai seiring dengan ayunan pedangnya. Beberapa wanita dari Ling Mansion sedang menonton kesenangan dari pinggir lapangan. Mereka semua bersorak saat melihat Master Ziegler bertingkah seperti ahli dunia lain dan begitu energik. Master Ziegler tidak terkalahkan. Master Ziegler tak tertandingi di dunia. Mantra seperti ini bahkan lebih mengasyikkan daripada acara TV. Cepat dan usir iblis itu, Master Ziegler. Benjamin Ling juga memiliki beberapa harapan untuk Master Ziegler dengan nada menyanjung. Sayangnya, Lady Ling yang baru saja sedikit ditahan melambaikan tangannya dan mengepalkan tinjunya di depannya, tanpa rasa takut sama sekali. Iblis, beraninya kau menggertakku. Buka! Teriak Master Ziegler, dan pedang kayu persik di tangannya terbang ke depan. Ketak! Lady Ling langsung meraih pedang kayu persik dan memutarnya. Kemudian pedang kayu persik pecah berkeping-keping. Setelah itu, Lady Ling tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju dan melemparkan pukulan. Pukulan itu mengenai dada dan perut Master Ziegler. Puff! Seteguk darah menyembur keluar, dan sosok Master Ziegler terbang. Tepat sebelum dia mendarat, tangan kirinya dicengkeram lagi oleh Lady Ling dan kemudian tiba-tiba dihempaskan ke arah belakang. Bang! Dengan suara keras, sebuah lubang muncul di tanah. Master Ziegler terus muntah darah. Namun, insting bertahan hidup membuatnya bangkit dalam perjuangan dan segera mundur. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa. Setan itu terlalu kuat, aku bukan lawannya. Master Ziegler sudah mengalami gangguan saraf setelah pertarungan. Dia tidak berani terus bergerak maju saat ini. Sebaliknya, dia berguling di tanah, terengah-engah dan ekspresi wajahnya penuh ketakutan. Melihat akhir tragis Master Ziegler, semua wanita di Ling Mansion juga memiliki ekspresi panik di wajah mereka. Setan! Ada setan! Sinar harapan terakhir Benjamin untuk Master Ziegler musnah ketika dia melihat pemandangan ini. Yona Ling menariknya dan berbisik. Ayah Baptis, ayo pergi. Biarkan Tuan Muda York menyelesaikan masalah ini. Ibu Baptis tiba-tiba menjadi sangat kuat sehingga mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Sebenarnya, dia khawatir Harvey juga tidak bisa menyelesaikannya. Kenapa kita lari? Masalahnya harus selesai sekarang. Harvey berjalan keluar dengan acuh tak acuh sambil mengibaskan pisau di tangannya. Itu kau! Itu kau! Beraninya kau datang ke rumah kami. Di luar pintu halaman belakang, Timothy Fay sedang duduk di kursi roda. Kau mematahkan kakiku. Aku bahkan tidak membiarkan kakak iparku membunuhmu. Beraninya kau datang ke kediaman Ling dan mengarang cerita. Aku beritahu padamu. Matilah kau! Selain itu, bahkan Master Ziegler yang aku undang tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Apa yang bisa kau lakukan? Kau pikir kau ini siapa? Kau hanya mengarang cerita, mencoba menarik perhatian kakak iparku. Aku memberitahumu, kau tidak pantas mendapatkannya. Bab 1676. Kemudian, tepat sebelum Timothy Fay selesai berbicara, wajahnya menjadi kusam di saat berikutnya, dan mulutnya ternganga. Benjamin Ling dan yang lainnya juga tanpa sadar menoleh. Mereka kemudian melihat Lady Ling, yang awalnya sangat kuat dan galak, tanpa sadar berhenti saat Harvey York keluar. Dia kemudian berbalik dan berlari di saat berikutnya. Timothy tercengang. Yona Ling tercengang. Benjamin tercengang. Semua orang tercengang. Meskipun Benjamin dan Yona sekarang percaya bahwa Harvey dapat menyelesaikan masalah, mereka tidak pernah memikirkan efek ajaib seperti itu. Dia langsung menakuti Lady Ling yang galak hanya dengan melangkah keluar. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Harvey tampak acuh tak acuh dan mengambil satu langkah.
Dia tidak cepat, tetapi jarak yang dia tempuh untuk setiap langkah jauh. Lady Ling tampaknya ketakutan. Dia berlari lebih cepat lagi. Keduanya tiba di taman belakang dalam sekejap mata. Apakah Harvey seseram ini? Bahkan setan pun takut padanya. Mustahil. Dia hanya udik. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Timothy tercengang saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara perempuannya, yang begitu kuat sekarang, seperti pecundang yang menyedihkan sekarang. Sial. Benjamin dan Yona bertukar pandang, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Adapun Master Ziegler, yang barusan terlihat lamban saat ini. Dia merasa bahwa Harvey datang untuk melemahkannya pada sore tadi. Namun, melihat luka-lukanya dan situasi Harvey saat ini, dia tiba-tiba ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Lady Ling terus mundur, sepertinya mencari peluang. Namun, Harvey berhenti mengejarnya ketika mereka terpisah beberapa meter. Sebaliknya, matanya sedikit berkilat, dan pisau itu terbang keluar dari tangannya ke arah di belakangnya. Ding! Dengan suara garing, utas tak terlihat terputus. Lady Ling, yang berlari cepat, kemudian langsung jatuh ke tanah seolah-olah dia kehilangan semua kekuatannya dalam sekejap. Jangan masuk ke halaman, atau kau akan ketahuan. Harvey melambaikan tangannya, memberi isyarat agar orang lain tidak datang. Dia kemudian berjalan ke Lady Ling, yang berjuang untuk bangun dan meletakkan tangan kanannya di dahinya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan jarum hijau tua muncul di dahi Lady Ling. Jarumnya diangkat pelan-pelan, sedikit demi sedikit mengikuti gerakan tangan Harvey. Semua orang ngeri dengan pemandangan ini. Tidak ada yang mengira ada jarum di dahi Lady Ling. Jarum akhirnya dicabut, dan rasa sakit di dahi Lady Ling akhirnya hilang. Pada saat yang sama, Harvey menjentikkan tangan kanannya, dan jarum ini terlempar ke sudut bebatuan di taman. Ledakan. Sosok berpakaian hitam kemudian muncul di tempat itu. Sosok itu kemudian bergegas menuju dinding, jelas berusaha melarikan diri. Harvey menginjak kakinya, dan sosoknya langsung melesat keluar. Pukulan kemudian mengenai punggung lawan di detik berikutnya. Bayangan hitam itu kemudian dikirim terbang keluar, menabrak dinding dan menyemburkan darah. Bodoh! Kau siapa? Beraninya kau merusak acara besar dari keluarga suci Mikado. Sial! Sosok ini berdiri dengan goyah, memperlihatkan wajah pucat. Dia mengertakkan gigi dan bertanya. Islander. Harvey tetap acuh tak acuh. Kebetulan aku mencarimu hari ini. Tetaplah di sini. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia meraih sosok hitam itu dengan tangan kanannya, mencoba menangkapnya. Namun, wajah orang ini berubah. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya, dan wajahnya langsung menjadi gelap pada saat berikutnya. Dia kemudian jatuh langsung ke tanah. Bab 1677. Harvey York sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa Islander memiliki karakter yang kuat ketika dia berada di medan perang sebelumnya, terutama para samurai dari Island Nation. Begitu mereka dikalahkan, mereka lebih memilih bunuh diri daripada menyerah. Onmyoji dari keluarga suci Mikado ini bunuh diri setelah dia ditangkap, yang di luar dugaan Harvey. Setelah mengamati mayat itu sebentar, Harvey berjalan keluar sambil menggendong Lady Ling. Dia kemudian menyerahkannya kepada Benjamin Ling dan berkata, Lady Ling telah dimanipulasi oleh orang itu dengan mantra. Sekarang aku telah menghapus penyebab utama mantra. Cari saja dokter untuk meresepkan obat untuknya, dan dia akan baik-baik saja. Juga, jangan beritahu Lady Ling apa yang terjadi hari ini. Aku khawatir dia tidak akan bisa menerimanya. Ya. Benjamin sangat senang. Dia kemudian membawa Lady Ling ke kamar dan meminta anak buahnya untuk mencarikan dokter. Sekarang Harvey telah memecahkan masalah besar, dia bisa menyelesaikan sendiri masalah sepele yang tersisa. Tidak ada yang mempertanyakan kemampuan Harvey saat ini. Apalagi, semua orang melihat pria berbaju hitam tadi. Mayatnya masih ada di sana. Dari sudut pandang ini, Lady Ling tidak pernah kerasukan. Mantra seseorang baru saja memanipulasinya. Adapun orang yang merapal mantra, itu layak dipertimbangkan.
Sambil menunggu dokter yang diundang oleh Benyamin untuk menyelesaikan perawatan Lady Ling dan meresepkan obat untuknya dan tidur, maka Benyamin sempat datang untuk berbicara dengan Harvey. Saudara York, menurut dokter, istriku sudah pulih fungsi fisiknya, dan kondisi mentalnya sudah stabil. Sekarang, dia hanya perlu istirahat. Terima kasih. Kamu tidak hanya membantuku malam ini, tetapi kamu juga menyelamatkan istriku. Keluarga kami berhutang padamu. Benyamin langsung berlutut dan merendahkan diri di tanah setelah berbicara. Dia tidak takut melakukan itu, bahkan dengan sekelompok kroninya yang masih ada. Itu terlalu berlebihan, Tuan Ling. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Harvey membantu Benyamin berdiri. Jika kamu percaya padaku sebelumnya, hal-hal ini tidak akan terjadi malam ini. Ini adalah kesalahanku. Aku minta maaf. Benyamin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Harvey tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, tidak bisa menyalahkanmu. Master Ziegler bukanlah pembohong total. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Hanya saja dia tidak memperlakukannya dengan benar. Benyamin berkata dengan dingin setelah mendengar kata-kata itu. Pembohong, kau hampir menghancurkan keluarga Ling. Ayo, patahkan anggota tubuh pembohong ini dan buang ke sungai untuk dijadikan pakan ikan. Beberapa pengawal menjawab dengan lantang. Ya. Saudara laki-laki mereka semuanya terluka parah karena Master Ziegler. Jadi, mereka secara alami tidak akan begitu baik saat ini. Pembohong yang berani menipu keluarga Ling, dia memang memintanya. Master Ziegler gemetar dan berseru. Tuan Ling, mohon maafkan saya dan beri saya kesempatan. Saya ingin membantu, tetapi keterampilan saya tidak cukup baik. Mohon maafkan saya. Tuan Muda Feich, bantu saya memohon. Tolong saya. Saya tidak punya niat buruk terhadap Lady Ling. Saya di sini untuk membantu. Betapa sombongnya Master Ziegler di sore hari, lalu betapa rendah hatinya dia saat itu. Dia berlutut di tanah sambil berjuang dan merendahkan diri. Wajah Timothy Feich sangat gelap sehingga dia tidak berani berbicara sama sekali. Harvey baru saja menyelamatkan kakaknya. Statusnya di keluarga Ling akan berbeda di masa depan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang anggota tubuhnya yang dipatahkan oleh Harvey. Dia pasti akan dihukum selanjutnya, jadi dia tidak berani berbicara sama sekali. Adapun Yona Ling, meskipun dia merasa kasihan padanya, dia tidak berani untuk tidak mematuhinya karena itu adalah perintah ayah baptisnya. Bab 1678. Melihat Master Ziegler hendak diseret keluar, Harvey York tiba-tiba berbisik. Tuan Ling, keterampilan Master Ziegler memang tidak terlalu luar biasa, tetapi dia berusaha membantu. Bantu saja aku. Biarkan dia hidup. Lagi pula, Lady Ling baru saja pulih. Dia perlu memperoleh pahala. Oke, kamu memiliki keputusan akhir, Saudara York. Meskipun Benyamin Ling tidak tahu mengapa Harvey memohon. Master Ziegler tidak akan peduli dengan karakter kecil ini. Kirim dia ke rumah sakit untuk perawatan. Jangan pernah muncul di hadapanku di masa depan. Terima kasih, Tuan Ling. Terima kasih, Tuan Muda York. Master Ziegler gemetar karena kegembiraan dan berulang kali berlutut kepada Harvey setelah mampu bertahan dari situasi putus asa dan tetap hidup. Bagi Harvey, itu mungkin hanya beberapa patah kata. Namun, baginya, kata-kata itu menyelamatkan hidupnya. Tuan Muda York, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya akan mengingat hari ini. Dia dibawa pergi oleh pengawal setelah berbicara. Mereka tidak akan membiarkan dia terus merusak pemandangan di tempat kejadian. Setelah Master Ziegler menghilang, Benyamin melirik Timothy Feich. Sudut mata Timothy berkedut. Seseorang mendorongnya saat dia mendekati Harvey. Timothy berbisik. Tuan Muda York, maafkan aku. Mohon maafkan ketidaktahuanku. Mohon maafkan aku. Itu juga salahku atas apa yang terjadi pada sore hari. Aku membiarkan orang melecehkanmu dan berakhir seperti ini. Itu semua salahku. Benyamin kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Kau tahu aturanku. Timothy tampak pucat dan kemudian melirik Roni di belakangnya dan berkata. Kamu akan melakukannya.
Meskipun wajah Crony itu jelek, dia tetap berjalan dan mulai menamparkan Timotius dengan sangat kuat. Tampar, tampar, tampar. Setelah lebih dari selusin tamparan, hidung dan wajah Timothy bengkak. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Muda York, tolong maafkan aku." Harvey kemudian mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Timothy. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Adalah hal yang baik untuk diinjak olehku. Aku akan membantu Tuan Ling dan membiarkanmu hidup. Tapi jika kau menyinggungku lagi suatu hari nanti, maka aku tidak tahu tentang itu." Harvey tampak acuh tak acuh. Namun, Timothy berkeringat dingin setelah mendengarkan kata-kata itu. Sikapnya terhadap Harvey berubah dari menghina menjadi benar-benar yakin sekarang. Seperti yang dikatakan Harvey, jika dia tidak membantu Tuan Ling hari ini, maka akan sangat mudah untuk membunuhnya. Aku tidak punya persyaratan lain untukmu. Tapi aku harap kau akan berhenti mengganggu Yona Ling di masa mendatang. Harvey berkata dengan samar. Wajah Timothy pucat, dan dia mengangguk. Ya, Yona tampak bahagia. Dia selalu diganggu oleh Timothy. Dia tidak bisa berhubungan buruk dengannya karena hubungan mereka. Timothy juga memahami poin ini dan terus mengejarnya. Tanpa diduga, Harvey memecahkan masalah mendasar ini dengan satu kalimat hari ini. Yona mengangguk pada Harvey dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda York. Saya akan mentraktir Anda makan malam-malam untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya." Harvey tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hanya sebuah pernyataan." Benjamin juga sedikit malu. "Saudara York, aku minta maaf telah mengganggumu dengan urusan keluargaku. Ini pasti." Harvey tersenyum dan berganti topik. Dia berkata, "Tuan Ling, bisakah kamu menyuruh yang lain pergi?" Benjamin terkejut sesaat. Dia kemudian memberi isyarat agar yang lain pergi, hanya menyisakan dia, Yona, dan Harvey di lapangan. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Ling, tahukah kamu bahwa istrimu tidak dirasuki? Dia sedang dimanipulasi oleh seseorang dengan mantra. Dan tujuannya kemungkinan besar adalah untuk membunuhmu." Benjamin menghela nafas dan berkata, "Aku mungkin tidak tahu sebelumnya, tetapi sekarang aku tahu. Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa yang melakukannya adalah dari keluarga suci Mikado dari Island Nation?" Ekspresi Benjamin berubah drastis saat mendengar kata-kata, keluarga suci Mikado. Bab 1679. Tampaknya Tuan Ling tahu apa yang diwakili oleh keluarga suci Mikado. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Benjamin Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Keluarga suci Mikado, salah satu dari 5 keluarga kerajaan Island Nation, 5 keluarga kerajaan yang legendaris. 5 keluarga ini jarang muncul di dunia akhir-akhir ini. Mereka hanya sesekali muncul selama masa-masa sulit. Di antara kelimanya, keluarga yang paling terkenal adalah keluarga suci Mikado. Ini karena Onmyoji terkuat di Island Nation dalam sejarah berasal dari keluarga suci Mikado, Abe no Seimei. Tapi kami selalu berada di luar jalur satu sama lain. Mengapa mereka mengambil tindakan terhadap istriku?" Harvey kemudian berkata dengan acuh tak acuh. "Tuan Ling, jangan lupakan teknik yin yang aku singkirkan untukmu beberapa hari yang lalu. Keluarga suci Mikado tidak hanya menyerang istrimu, tapi mereka juga berencana membunuhmu beberapa kali. Islander tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Mereka tidak akan melakukan transaksi yang buruk. Jadi, lebih baik kamu memikirkannya. Apakah kamu menyinggung Islander sebelum ini?" Benjamin mengerutkan kening dan perlahan berkata setelah sekian lama. "Seingatku, aku belum pernah bertemu dengan Islander, apalagi konflik dengan mereka baru-baru ini. Tapi, pemilik sebelumnya dari properti yang aku beli beberapa tahun lalu ini adalah seorang Islander. Hanya saja ketika aku membeli properti ini, kedua belah pihak menugaskan agen yang dipercayakan untuk menangani perjanjian tersebut. Jadi, kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu, apalagi berkonflik. Saudara York, apakah kamu salah menebak?" Benjamin tidak dapat memahaminya. Meskipun dia tidak percaya tahayul,
Benyamin juga tahu bahwa seni membunuh itu pasti ada setelah melihat mantra dan teknik yin yang dengan matanya sendiri. Hanya saja dia adalah anggota pemerintah, dan tidak bekerja di sisi lain hukum. Mengapa Islander menggunakan metode itu untuk mengacaukannya? Dia pasti tidak mengerti. Harvey berdiri dan menyipitkan mata ke mansion di depannya. Melihat rumah berhantu di bawah matahari terbenam, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini, maka itu pasti berhubungan dengan rumah besar ini. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki denah rumah besar ini. Bisakah aku melihatnya?" Benyamin sedikit mengangguk dan melirik Yona Ling. Segera, Yona mengeluarkan gulungan besar gambar kuning dan menyerahkannya kepada Harvey. Setelah menyebar gambar, Harvey dengan hati-hati melihat mereka untuk sementara waktu. Dia kemudian tersenyum. Bangunan ini seharusnya memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Namun bangunan pada zaman itu memiliki ruang bawah tanah. Menarik. Benyamin mengerutkan kening dan berkata, "Gambar ini seharusnya dibuat ketika kedutaan Island Nation direnovasi saat itu. Setelah itu, Island Nation pindah dari tempat ini, dan kemudian kedutaan jatuh ke tangan seorang Islander yang merupakan seorang pengusaha. Pada akhirnya, itu jatuh ke tanganku. Kalau ada ruang bawah tanah, seharusnya sudah digali kembali oleh kedutaan Island Nation dulu. Tapi mengenai ruang bawah tanah, seharusnya tidak ada masalah karena kami telah menyewa perusahaan survei untuk melakukan berbagai survei dan beberapa ahli Feng Shui untuk melihatnya." Harvey lalu melirik Yona. Yona dengan cepat menjawab, "Tempat itu tidak jauh. Saya pribadi telah mengunjunginya beberapa kali. Saat itu seharusnya menjadi gudang anggur. Sekarang, kami menggunakannya sebagai gudang." Harvey berpikir sejenak dan berkata, "Ini sudah larut malam dan tidak cocok untuk melakukannya sekarang. Aku akan tinggal di rumahmu malam ini. Siapkan eksavator dan breaker besok pagi. Kita akan pergi dan melihat ruang bawah tanah. Satu hal lagi. Tolong cari tempat untuk menguburkan mayat itu, Tuan Ling. Kirim alamatnya kepadaku. Ingat, jangan biarkan ada yang menjaga tempat itu. Bertindak seolah-olah ada kucing atau anjing yang dikubur di dalamnya." Benyamin terkejut sesaat. Dia tidak mengerti. Namun, dia masih mengangguk dengan cepat. "Aku akan melakukan seperti yang kamu katakan, Saudara York." Bab 1680. Benyamin Ling mengirim seseorang untuk menangani mayat itu dalam semalam. Dia juga mengatur tim konstruksi keesokan harinya dan membawa beberapa ekskavator dan pemecah. Setelah Harvey York menyelesaikan sarapannya, dia ditemani oleh Benyamin dan Yona Ling ke tempat yang disebut gudang anggur. Gudang anggur ini sudah dalam keadaan bobrok dengan banyak puing di dalamnya. Itu tampak sedikit suram bahkan di siang hari. Setelah memeriksa gambarnya sebentar, Harvey menunjuk ke arah di dinding dan berkata, "Hancurkan." Meski Benyamin sedikit bingung, dia tetap mengikuti perintah Harvey. Segera, dinding setebal setengah meter digali terbuka, memperlihatkan pintu baja gelap di dalamnya, yang merupakan produk industri modern. Harvey tampak acuh tak acuh setelah melihat adegan ini. Namun, Benyamin sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka struktur seperti itu akan disembunyikan di ruang bawah tanah. "Saudara York, ini," Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Jika aku tidak salah, ini adalah laboratorium biokimia yang didirikan oleh Island Nation di sini selama Perang Timur. Rumor rakyat belum tentu salah. Hanya saja Island Nation dikalahkan dalam perang dan buru-buru meninggalkan tempat ini. Jadi, mereka belum sepenuhnya berurusan dengan tempat ini. Kemudian jatuh ke tangan seorang Islander yang merupakan seorang pengusaha, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Tapi karena kamu telah mengambil alihnya baru-baru ini, Islander takut kamu akan menemukan rahasia tempat ini, jadi telah terjadi serangkaian serangan sebelumnya. Dari sudut pandang ini, tempat ini seharusnya sangat penting bagi Island Nation. Mungkin saja keluarga Suci Mikado adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini saat itu." Harvey tampak acuh tak acuh. Bang! Pintu baja dengan sejarah puluhan tahun akhirnya didobrak mengikuti perintahnya.
Sebuah gua gelap muncul. Kulit Benyamin sangat buruk. Sesaat kemudian, dia meraung. Bawakan lampunya. Segera, lusinan lampu sorot muncul, dan lampu diarahkan ke gua yang gelap. Sebuah altar kayu kuno muncul di depan semua orang. Masih banyak tali merah yang melilit altar, tetapi baik altar maupun tali merah telah lapuk karena kelembapan yang terus-menerus. Rune aneh bisa dilihat tepat di atas altar. Rune ini terlihat biasa saja, tapi sekilas membuat orang pusing. Ini, lambang keluarga suci Mikado. Benyamin juga seorang karakter dan sangat berpengetahuan. Dia hanya bergumam setelah menyipitkan mata untuk sementara waktu. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya tempat ini seharusnya menjadi tempat pengujian keluarga suci Mikado saat itu. Namun, mereka terkenal dengan teknik yin yang mereka. Jadi, sebagian besar eksperimen biokimia di sini juga terkait dengannya. Mata Benyamin sedikit berkedut saat mendengar ini. Dia berkata, "Saudara York, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Harvey memberi isyarat kepada seorang pengawal untuk menyerahkan tongkat di tangannya. Setelah mengocoknya beberapa kali, dia kemudian melemparkannya ke arah altar. Ledakan. Altar runtuh, memperlihatkan dudukan pedang kayu di dalamnya, yang tampak baru. Ada pedang panjang berwarna merah darah yang diletakkan secara horizontal di atas dudukan pedang, memancarkan getaran yang ganas. Aura pembunuh bergegas menuju wajah mereka. Semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di punggung mereka seolah-olah mereka telah melihat gambar lautan darah dan segunung mayat. Mereka yang memiliki kemauan yang lebih lemah sudah berlutut di tanah tanpa disadari.